kasih sudah hadir di acara Trimegah Sekuritas Buka Puasa Bersama. Semoga puasanya menjadi pahala. Kalau begitu langsung saja hadirin, mari kita sambut dengan hangat Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Trimegah Sekuritas atas undangannya. Karena memang yang hadir itu dalam acara buka puasa bersama tidak hanya orang-orang muslim, tapi orang-orang non-muslim. Bahkan yang hadir di War Takjil aja sekarang itu bukan hanya muslim, tapi juga non-muslim. Bahkan semalam saya diajak oleh teman non-muslim saya, dan ini non-muslim banget, karena agamanya itu tahu. Namanya Erwin. Dia nanya, boleh nggak saya kalau ikutan War Takjil di masjid gitu? Karena kan lumayan itu, gratis kata dia. Nah masalahnya kata dia, boleh nggak orang non-muslim itu masuk masjid? Wah kata saya, jangan kan masuk masjid, masuk Islam juga boleh. Jadi makanya saya tahu pada hari ini pasti ada beberapa saudara-saudara kita yang non-muslim, dan tentu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, saya ingin menyampaikan nilai-nilai tentang puasa dan lain sebagainya yang sebisa mungkin bisa dinikmati oleh teman-teman non-muslim. Dari mana saya tahu? Dari tadi, di ruang tunggu sampai ke sini, saya rata-rata dipanggil Pak Habib. Tampaknya ya, kalau muslim kayaknya tidak ada tambahan Pak untuk Habib. Jadi begitu saya dipanggil Pak Habib, tampaknya ini non-muslim. Dan puasa itu mengajarkan banyak hal kepada kita, bukan hanya bagi muslim tapi juga non muslim. Karena itu ayat puasa di dalam Al-Quran itu dikutip dengan kata kutibah, diwajibkan. Mengapa? Karena kata para pakar Al-Quran, lantaran kata itu dipilih untuk menggambarkan seandainya Tuhan tidak mewajibkan puasa kepada umat manusia, pastilah manusia yang berakal akan secara intensif dan periodik melakukan puasa, karena nilai-nilai positif termasuk bagi tubuh kita dari puasa itu sendiri. Karena itu dilanjutkan di ayat Al-Quran itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang dilakukan oleh orang-orang beragama sebelum kalian. Artinya dalam Islam kita meyakini puasa itu bukan hanya tradisi Islam, bahkan Islam itu agama terakhir yang mentradisikan puasa. Sebelumnya agama-agama lain telah mentradisikan puasa. Oleh karena itu saya punya banyak teman non-muslim. Misalnya sekarang bahkan puasa Ramadan itu berbarengan dengan puasa Paskah bagi teman-teman Kristiani. Juga teman-teman Buddhis dia punya tradisi puasa. Semua agama itu memiliki tradisi puasa karena besarnya nilai-nilai baik lahir maupun batin yang terkandung pada puasa itu sendiri. Karena itu misalnya, walaupun puasa itu telah 1400 tahun lalu diwajibkan oleh Islam dan beribu-ribu tahun yang lalu telah diwajibkan oleh agama-agama lain, namun baru sekarang disadari bahwa puasa itu baik bagi kesehatan, sehingga kemudian ada model diet yang berbasis kepada puasa, intermittent fasting. Itu model diet modern yang diciptakan oleh manusia modern dengan berbasis kepada puasa. Baru 1400 tahun atau beribu-ribu tahun setelah agama-agama termasuk Islam mewajibkan puasa, mereka sadar, oh ternyata puasa itu baik loh bagi kesehatan. Sehingga mereka bikin skema diet yang berbasis kepada puasa. Bahkan secara nama pun itu intermittent fasting. Dia puasa karena dia memang baik bagi
kesehatan kita. Di antara nilai batin dari puasa itu tidak boleh marah. Agar kita bisa mengendalikan walaupun sedang lapar, yang biasanya orang lapar itu suka marah, dididik melalui agama agar meskipun lapar kamu jangan marah-marah. Jangan mau dikendalikan batinmu oleh badanmu. Jadi diajarkan dengan itu agar kita mengendalikan perut kita. Karena bahkan puasa pun kadang masih dikendalikan oleh kita. Sehingga kemudian saya pernah ditanya, Habib, bekerja itu ibadah ya saat puasa? Iya. Tidur juga ibadah saat puasa? Iya. Kalau tidur di tempat kerja double dong ibadahnya. Tidak begitu. Tidur maksudnya begini, tidur aja ibadah, apalagi bekerja, apalagi belajar, apalagi membaca, apalagi menulis dan lain sebagainya. Kan seharusnya pola pikir orang itu begitu. Tapi ya begitulah, orang puasa pun masih mau dikendalikan. Padahal puasa itu cara Tuhan untuk mengendalikan kita agar kita punya kendali atas tubuh kita. Karena itu puasa memiliki banyak nilai. Di antaranya, puasa itu mengajarkan kepada kita, baik yang muslim maupun non-muslim, untuk sadar bahwa hidup itu bukan hanya soal menuntut hak, tapi menunaikan kewajiban. Dan bahwa sesekali berikanlah hak kamu kepada orang lain jika itu akan memberikan efek positif yang lebih luas bagi orang lain. Seperti makan dan minum. Makan dan minum itu hak kita di siang hari bagi yang muslim. Tapi Tuhan mau mengajarkan, sesekali jangan makan, jangan minum. Walaupun makanannya baik, minumannya sehat, tapi jangan makan, jangan minum dari subuh sampai maghrib. Agar kamu tahu bahwa apa yang menjadi hakmu sesekali jangan diambil untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu meningkatkan derajatmu. Karena itu puasa mengajarkan kepada kita untuk kemudian yuk sesekali jangan ambil hakmu, agar kamu bisa memberikan kebaikan bagi orang lain dan menjadikan kebaikan itu silaturahmi. Dengan apa? Dengan ini, buka puasa bersama, dengan saling memaafkan satu sama lain. Makanya ada tradisi sebelum Ramadan kita saling memaafkan satu sama lain. Nah, maka puasa mengajarkan maafkan lalu lupakan. Nah, masalahnya orang Indonesia itu juga sebaliknya, melupakan tanpa memaafkan. Padahal agama mengajarkan kepada kita memaafkan sesuatu lalu lupakan. Karena melupakan itu ciri orang yang bersih hatinya, yaitu ikhlas kalau dalam bahasa Islam. Ciri ikhlas itu melakukan sesuatu kemudian melupakannya, tidak pernah menceritakannya. Al-Quran mengajarkan dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu salah satu surat dalam Al-Quran yang di dalamnya tidak ada kata ikhlasnya. Sehingga jangan pernah percaya dengan orang yang bilang ikhlas karena dia ikhlas. Orang yang bilang bahwa saya ikhlas berarti dia tidak ikhlas. Ikhlas kok, berarti dia gak ikhlas. Karena ciri ikhlas dia tidak pernah bilang bahwa itu ikhlas. Atau gini, mengklaim dia tidak gibah, biasanya itu gibah. Saya yakin sering menemukan circle yang begini. Ada circle gibah tuh biasanya, khususnya di anak muda. Pertama ada tukang ngelempar isu. Tahu nggak si Wawan? Dia katanya bercerai sama istrinya. Satu nih. Kemudian yang kedua, ada tukang bawa bahan bakar, manas-manasin. Pantesan kemarin gue lihat Wawan gak jalan lagi sama istrinya. Nih tukang ngomporin. Nah, yang paling buruk itu yang ketiga. Tipikal orang soalim. Yang cirinya dia memulai pergibahannya dengan kata-kata bukannya mau gibah ya,
bukannya mau ngomongin orang lain. Pokoknya jangan percaya. Al-Quran bilang, kalau dia bilang bukannya mau gibah atau saya ikhlas, berarti gak ikhlas dan berarti ujung-ujungnya gibah. Kita lihat, bukannya mau gibah ya, gibah itu dosa loh. Tapi si Wawan sih parah emang. Nih orang yang mempolitisir agama tuh ini nih, bawa-bawa agama, padahal justru puncak gibah ada di dia nih. Karena dia bungkus seolah-olah teman-temannya itu tidak gibah, padahal itu trik gibah yang paling sempurna. Puncaknya di dia. Biasanya nih emang orangnya nih alim secara ritual, sholatnya bagus. Padahal dalam Islam kesolehan itu tandanya itu adalah sosial, bukan ritual. Orang sholat mah banyak, tapi dalam Al-Quran itu kesalehan itu diukur dari output dari ritualnya, berupa tindakan sosialnya. Makanya kalau Anda cek di Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu siapa yang berhasil? Adalah orang yang setelah sholat dia jauh dari kekejian dan kemungkaran sosial. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan karena waktu berbuka sudah tiba. Dan semoga Trimega Securities dengan pekerjaannya menjadi pekerjaan yang penuh keberkahan, penuh kesuksesan, dan kepada semua yang hadir dengan segala pekerjaan perusahaan yang menjadi tempat kita berkarya, semoga diberikan kesuksesan, keberkahan, dan semoga ibadah kita menjadi kemuliaan bagi kita, dan semoga Ramadan terus begini menjadi momentum untuk toleransi, kebersamaan, keindahan, dan semoga ini bisa terus maju dan terus menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.